Kembali lagi bersama kami. Kita pantau hari ini perkembangan golden melon. Hari ini memasuki 7 HST. Nah, pohon tanaman sudah mulai tinggi ya. Masih kembali dengan Bang Leman. Halo. Gimana Bang? Hari ini sudah masuki usia 7 HST ya. Alhamdulillah pertumbuhannya luar biasa ya. Daun 5 ya, sudah memasuki daun 5, ketinggian sekitar lebih dari 20 cm ya sudah ya. Nah, bisa dilihat perkembangannya. Untuk di usia seperti ini tipsnya apa Bang? Ya, jangan sampai kekeringan karena cuaca lagi musim panas. Oh ya, sekarang lagi musim panas ya. Kita ini bulan Mei. Ya, Cuacanya luar biasa di sini di Serang. harus Ekstrim ya. rajin Kontrol air ya. Walaupun kita menggunakan drip irigasi, tapi tetap khawatir selang dripnya itu kering ya, karena memang cuacanya ekstrim. Untuk penyiraman kami siram ini sebanyak sehari 4 kali ya. Dia otomatis, yang penting tandon terisi, secara otomatis dia akan mengalirkan air. Ya, secara pertumbuhan alhamdulillah lumayan baik ya. Masih ada beberapa juga yang mungkin ketinggalan di sana. Kalau nggak salah 7 HST ya. Ya, ini ada 7 HST. 7 HST kurang lebih ya. Nanti setelah muncul di sini daun air ya, kalau rata-rata nyebutnya daun air, itu mulai kita buang ya. Karena memang yang difokuskan di media seperti ini, media tanah dengan ukuran polybag 50-50, biasanya sih kita buahkan satu ya, atau pernah kita juga dua, tapi khawatir tidak maksimal ya. Target buah kita sekitar minimal 1,5 ya. Nanti ya alhamdulillah kalau yang dapat 2 kilo. Biasanya sih seperti itu ya, walaupun ini media ukurannya lumayan besar, cukup ya sebenarnya, tapi secara perakaran khawatir akarnya tidak berkembang maksimal gitu, maka kita coba fokuskan satu pohon satu buah. Nah, setelah nanti usia mulai dari 10 HST sudah mulai muncul apa disebut ya, cabang ya di sini. Nah, itu juga harus kita rawat dengan baik. Nah, di usia seperti ini walaupun di greenhouse memang terkadang kutu-kutuan itu mulai masuk ya, karena mungkin tingkat kerapatan di greenhouse kami sudah mulai renggang ya, karena ini sudah hampir 3 tahun. Jadi khawatir, maka kita intensif selalu cek. Kalau di sini di tempat kami di rumah tani itu lebih banyak oteng-oteng ya sebenarnya. Kalau kutu kebul agak sedikit jarang. Paling hanya beberapa sesi ya, beberapa bulan-bulan tertentu biasanya kutu kebul yang banyak. Tapi karena di belakang rumah tani sana ada banyak pertanian ya, ada timun, ada cabai punya tetangga, jadi lebih banyak kutu kebulnya. Lebih banyak oteng-otengnya. Nah, oteng-oteng ini sangat berpengaruh ya, karena dia menghabiskan daun, terutama daun yang bersifat lembek, bahkan daun pucuk. Nah, itu yang paling bahaya adalah memakan daun pucuk dari tanaman melon itu sendiri. Ketika daun pucuk yang dihabiskan oleh oteng-oteng, maka pertumbuhan dari melon sendiri akan terganggu ya, pastinya seperti itu. Nah, sebelumnya di video kami juga sudah kita jelaskan ya bahaya oteng-oteng, walaupun ya bisa tanpa pestisida sebenarnya, cuman kitanya harus lebih telaten. Kita cek satu persatu dari tanaman melon yang ada di rumah tani. Nah, sebelumnya kalau untuk kutu kebul kami mensiasati dengan menempel yellow trap ini ya. Tapi karena oteng-otengnya tidak terlalu banyak, saat ini sih lebih banyak. Nah, seperti ini. Nah, ini akibat oteng-oteng ya.
Tuh habis tuh. Bang Leman sambil nanti cari oteng-otengnya, karena kalau disemprot, karena kita memang fokus utamanya tidak tanpa pestisida ya. Nah seperti ini nih. Nah ini jika mengenai ujung dari tanam pohon ini itu khawatir tidak bertumbuh lagi pucuknya ya. Nah ini oteng-oteng seperti ini, jadi harus kita pantau. Itu jangan terlalu dalam itu Bang. Nah, ya iya jangan terlalu dalam itunya, nanamnya takut ini nanti kering. Ya masih di sesi perawatan. Kemarin di HST ke-5 HST kita mulai pemupukan ya. Ini baru pertama kali pemupukan. Biasanya kita 5 hari sekali pemupukan. Terus juga kita manfaatkan air kolam ikan untuk membantu tambahan nutrisi ya. Setelah itu kita pemupukan. Untuk pemupukan masih standar ya, standar dengan yang mungkin teman-teman lihat di media sosial, di internet atau di YouTube. Kita diikuti saja atau diuji coba masing-masing ya. Kenapa belum kami share? Khawatir nanti tidak cocok dengan yang ada di teman-teman semua. Nah seperti ini akibat oteng-oteng ya. Ini waktunya sangat cepat ya. Mereka memakan mungkin dalam jangka waktu hanya semalam sudah habis. Mereka bergelombol kadang ya. Apalagi kalau sudah musim kawin banyak ya. Ya Bang Leman ya. Tadi sempat ketemu banyak gak oteng-otengnya? Alhamdulillah oteng-otengnya udah nggak ada. Ya sudah tidak ada. Tapi kadang nyumput di sela-sela ini nih Bang, bambu nih ya. Nanti perlu kita cek lagi supaya minimal oteng-otengnya bisa hilang ya. Tapi kalau hilang 100% sih mungkin sulit ya, karena kita di belakang lahan rumah tani banyak sekali pertanian. Apalagi kalau sudah musim panen ya, oteng-oteng itu berterbangan ya, seperti itu. Nah ini juga kita akan menyulam. Nah seperti ini ada beberapa polybag yang mungkin tidak tumbuh dari biji ya. Setelah kita semai itu tidak tumbuh. Nah ini akan kita sulam. Tadi ini sudah disulam, sudah ya. Mungkin ada beberapa tanaman dari setiap baris, mungkin ada satu atau dua polybag yang tidak terisi ya. Nah paling usianya nanti akan menyusul ya. Biasanya dari benih yang kita beli ada sekitar berapa persen itu tidak tumbuh ya biasanya ya. Ya mungkin itu tips perawatan di sesi atau di 7 HST ya. Untuk perawatan sendiri untuk di usia sekarang mungkin masih lebih di penyiraman dan pupuk pertama ya. Jadi untuk hama sendiri yaitu silahkan teman-teman, tergantung lokasi ya. Kami yakin sih tergantung lokasi ya. Hama juga kita tidak bisa prediksi. Mungkin kalau di tempat kakak atau pembudidaya lain itu lebih ke jamur atau lebih ke kutu-kutuan gitu, itu berbagai macam ya. Jadi yang kami bisa share hanya sekedar ini. Mungkin kita sharing-sharing lagi di sesi berikutnya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang berbudidaya melon ya khususnya. Nah alhamdulillah yang sistem Macida juga ini usianya kalau ini 5 HST ya. Ini juga sudah mulai tumbuh dengan baik. Untuk pupuknya kami belum memberikan NPK nutrisi yang khusus melon ya, karena memang kami sedang racik tapi bahan bakunya belum datang. Jadi kita masih menggunakan nutrisi dari AB Mix sayuran ya kemarin ya. Iya. Tapi ya secara pertumbuhan karena AB Mix sayuran sendiri unsur N-nya masih tinggi, jadi masih bisa dipakai lah. Jadi mudah-mudahan barang sudah sampai baru kita buat nutrisi AB Mix-nya. Oke. Cukup sekian, terima kasih.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dukung kami terus untuk terus berkreasi, berbagi inspirasi. Terima kasih.